wabarakatuh. Perkenalkan saya Raditya Nugraha, NPM 50242 dari Departemen Teknik Komputer. Nantinya dari sini akan menjelaskan tentang remedi fisika mekanika, yaitu saya akan mengerjakan 3 soal nantinya, dan saya akan mulai dari nomor 1 terlebih dahulu. Diketahui sebuah balok bermasa 2 kg. Dilepaskan dari keadaan diam pada ketinggian H 0,5 meter kecil. Kemudian dari permukaan meja di puncak bidang miring yang memiliki sudut kemiringan theta sama dengan 30 derajat. Kemiringannya 30 derajat. Seperti pada gambar, bidang miring tersebut licin tanpa gesekan dan dipasang di atas meja dengan tinggi besar sama 2 meter. Tentukan kecepatan balok saat meluncur menuruni bidang miring. Oke, pertama kita cari persamaannya terlebih dahulu, yaitu ketahui A dari rumus hukum Newton 2, delta sigma sama dengan M kali A. Nah, sigma F sama juga dengan W atau R, misalnya M kali A. Di sini kita masukkan apapun yang diketahui dari W sendiri adalah massa kali gravitasi ditambah dengan sin dari theta sama dengan M kali A. Kemudian dikatakan di sini sisi kedua massa ada, sisi kedua baris ada massa, kita coret, lanjutkan lagi, berarti sin karena nomor 1 disuruh mencari percepatan balok sendiri, maka kita cari percepatannya A sama dengan gravitasi sekali sin theta. Di sini saya akan menggunakan gravitasi dengan nilai 9,8 meter per second water dikali dengan sin theta tersebut 30 derajat. Kita dapat ketahui bahwa sin 30 derajat adalah nilainya setengah, yang kita kali, dan kita ketahui A nilainya adalah 4,9 meter per second quarter. Lanjut, kita udah mengetahui nilai kecepatan balok. Kemudian kita lanjut ke poin B. Berapa jarak horizontal dari meja tempat balok akan menyentuh lantai? Pertama-tama kita ketahui di sini jarak horizontal di sini dari bidang massa sendiri ada bentukan seperti segitiga siku-siku karena meluncur licin. Kemudian dapat kita simpulkan dari panjang bidang miring tersebut adalah memasukkan nilai dari segitiga siku-siku tersebut. Diketahui di sini H kecil dengan sudut miringnya sin theta. Jadi sin theta dibagi dengan H. Kemudian sin theta tersebut diketahui nilainya adalah setengah, atau bisa kita simpulkan 0,5, dan H sendiri diketahui 0,5 meter.
Jadi kalau kita ketahui panjang bidang miring tersebut bernilai 1. Kemudian kita lanjutkan dengan mencari kecepatan dengan kita kuadratkan. Kuadrat 2 dikali A dikali panjang bidang miring tersebut, atau bisa kita sebut dengan S atau jarak. Nah, di sini nilainya saya ganti jadi S. Kemudian kuadrat 2 kali A 4,9 dan S 1. Jadi sama dengan 9,8. Karena di sini V masih dalam bentuk kuadrat, maka kita akarkan. Jadi V kemudian akar 9,8. Dan kita dapatkan hasilnya 3,13 meter per sekon. Nah, kemudian lanjut kita mencari kecepatan horizontal dan vertikalnya. Horizontal dapat kita artikan juga Vx karena dari sumbu X, yaitu V dikali cos 30 derajat. Karena di sini kita tahunya dengan V jadi cos 30 derajat. Jadi masukkan hasil dari V tadi 3,13 dikali dengan cos dan 30 derajat, yaitu setengah akar 3. Kemudian mendapatkan hasil 2,71 meter per second. Lanjutkan dengan mencari V vertikal. Atau kita dapat sebut dengan VY. Dengan V dikali dari sisi 9 tersebut kita dapatkan simpulkan sin theta 30 derajat. Jadi karena di sini kecepatannya kita jadikan minus V kali sin 30 derajat. V-nya tadi sudah kita ketahui 3,13 dikali sin dan 30 derajat sendiri adalah setengah. Jadi kita dapatkan hasil min 1,565 meter per second. Kita lanjutkan kembali dengan menghitung waktu jatuh dari H besar, karena itu memang jatuh dari sini, mencari yang horizontalnya. Saya taruh sini aja. Itu jatuh dari H. Aktowi hanya dari 2 meter. Masukkan dari vertikal tadi dengan persamaan H kali V YT. Y dia dari sumbu vertikal, ya, min setengah GT kuadrat. Karena turun di lantai, maka kecepatan awalnya kita anggap 0.
kita masukkan persamaan tadi, YT nya sama dengan 0, dan H besar mana 2 tambah V dari vertikal tadi atau W min 1,565 T 565 T ditambah min sama gravitasinya 9,8 dan T belum kita ketahui. Lanjut. Kita coret dibagi 0,8 2,9, kemudian berhasil 2 min 1,565 T min 49 T kuadrat. Atau kita urutkan dari yang terbesar dengan 49 T kuadrat min 1,565 T min 2. Kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan rumus diskriminan dari persamaan tersebut. Maka kita masukkan T sama dengan min 1,565 plus minus akar 1,565 kuadrat plus 4 kali 4,9 kali 2. Kali 4,9 kali 2 2 dikali 4,9 ini dengan 1,565 plus minus hasil dari kuadrat 1,5 adalah 2,449 tambah 4 dikali 4,9 kali 2 38 29,2 per 9,8. Lanjutkan 1,565 plus minus hasilnya ada akar dari 41,649 per 9,8. Kita lanjutkan tersebut. Ini 1,565 plus minus hasil dari akar 41,9 6,454 per 9,8. Kemudian di sini kita ambil nilai yang positif 1,565 plus 6,454 per 9,8 sama dengan 4,889 per 9,8. Jadi hasilnya adalah 0,499. Kemudian kita cari sisi horizontalnya.
dengan memasukkan nilai. Karena T sudah diketahui, maka X sama dengan Vx dikali waktu. Kemudian kita masukkan Vx tersebut 2,71 dikali dengan T 0,499. Kita dapatkan hasilnya adalah 1,35 meter. Nah, ke poin B sudah kita ketahui hasilnya berapa. Kita lanjut poin C. Di poin C kita disuruh mencari berapa waktu yang berlalu sejak balok dilepaskan saat mendua lantai. Oke. Berarti kita cari waktu totalnya setelah dijatuhkan dari bintang garis tersebut. Masukkan yaitu T itu kemudian akar kita ambil dari persamaan seperti biasanya dari jarak mus yang diturunkan jadi 2 akar 2 dikali S per A. Dan ketahui di sini akar 2 dikali S atau jarak tadi kita ketahui 1 kecepatannya adalah 4,9 di awal tadi. Jadi kita dapatkan hasil yaitu akar 0,408 sama dengan hasil dari akar 0,408 adalah 0,639. Nah, kemudian kita cari waktu totalnya yaitu T tot sama dengan T1 dari atas tadi tambah dan T2, yang dimana T2 adalah dari jarak horizontal tersebut setelah jatuh dari bidangnya. Di T1 nya kita ketahui 0,639 ditambah dengan 0,499. Jadi kita dapatkan hasilnya adalah 1,138 second, atau bisa dapat kita bulatkan yaitu 1,14 second. Oke, di sini saya akan melanjutkan dengan mengerjakan nomor 2. Nomor 2 yaitu diketahui sebuah gaya horizontal sebesar 12 Newton mendorong sebuah balok yang beratnya 5 Newton. Jadi diketahui F sama dengan 12 Newton dan mendorong sebuah balok yang beratnya 5 Newton. Jadi W sama dengan 5 Newton. Melawan sebuah dinding, jadi melawan sebuah dinding bergambar koefisien gerak statik antara dinding dan balok adalah 0,6 dan koefisien geser kinetis adalah 0,4. Jadi mu s sama dengan 0,4 dan mu s 0,6 dan mu k sama dengan 0,4. Anggaplah bahwa balok tersebut awalnya tidak bergerak, berarti balok tersebut tidak bergerak
Jadi apakah balok tersebut akan bergerak? Jadi kita terima dengan Fs box yaitu geser statis max dengan mu s dikali dengan n. N adalah gaya dari nilai tersebut, jadi kita tahu mu s 0,6 dikali dengan 12 jadi 7,2 Newton dengan W yang 5 Newton, tahu beratnya 5 Newton karena W kurang dari gaya geser statis tadi, maka benda tersebut digolongkan tidak bergerak karena sudah kalah dari segi nilai, tidak bisa bergerak. Maka benda tidak bergerak. Kemudian kita lanjutkan di B. Dalam notasi vektor satuan berapakah gaya yang diterima dari balok dinding? Gaya yang diterima balok dinding yaitu adalah F dari dinding sama dengan nilai n tersebut ditambah dengan Fs statis tersebut. Karena dalam vektor jadi kita tulis seperti ini, maka karena n mendorong atau menolak dari nilai gaya arah tersebut, jadi kita dapat simpulkan min 12 ditambah dengan Fs tersebut 5J, maka hasil tersebut adalah min 12I ditambah 5J. Oke, selanjutnya saya akan mengerjakan nomor 4 atau soal terakhir dari saya. Ada 3 nomor kan tadi. Kemudian soal dari nomor 4 sendiri, sebuah balok, diketahui sebuah balok kayu masanya MK adalah massa dari kayu tersebut 3 MK adalah 20 kg. Kemudian digantung dengan tali yang panjangnya L 2 meter. L dengan 2 meter. Seperti ditunjukkan pada gambar, jika sebuah peluru dengan massa MP adalah 0,7 gram. MP adalah massa peluru 0,7 gram. Dijadikan kilogram jadi 0,0007 kilogram. Ditembakkan dengan balok sehingga bersarang dan menyebabkan balok menyimpang sejauh theta dengan 37 derajat. 37 derajat. Tanyakan yang A, kecepatan balok sesaat setelah ditumbuk peluru. Oke. Bentuk ya. Jadi di sini kita akan menggunakan hukum pengelolaan energi mekanik, yaitu EK sama dengan EP atau energi kinetik sama dengan energi potensial. Kita berarti setengah MK plus MP kali V kuadrat sama dengan MK plus MP kali dengan D kali K. Karena di sini sama-sama memiliki massa kayu dan massa peluru tersebut, kita coret kedua belah sisi. Kemudian kita dapatkan I kuadrat kemudian G maaf V kuadrat, dan setengah ini tidak luas menjadi 2 G K
kali H. Kemudian untuk menghilangkan dari kuadratan tersebut kita akarkan, jadi akar 2 dikali G dikali H. Karena di sini dimasukkan V2 dikali gravitasi 9,8 dan H belum kita ketahui, jadi maka kita cari terlebih dahulu H-nya. Saya taruh di atas. H sama dengan dari delta jarak kita dapat ketahui tadi di sini itu jarak kurangi jarak asli, jadi sama dengan L min L cos 37 derajat, karena di sudah diketahui sudutnya 37 derajat, maka L min dikali min 1 min cos 37 derajat, karena L diketahui adalah 2 dikali 1 min cos dari 37 derajat sendiri adalah 0,8, kemudian 2 dikali 0,2, kita dapatkan hasilnya yaitu 0,4 meter. Dan kita tuliskan H-nya menjadi dari rumus tersebut V sama dengan 2 kali 9,8 dikali 0,4. Kemudian kita dapatkan hasil V adalah akar dari 7,84 dengan hasil V yaitu 2,81 meter per second. Kita dapatkan nilai dari poin A. Kemudian kita lanjutkan ke poin B. Besar kecepatan peluru. Oke, besar kecepatan peluru dari tersebut, maka kejadian ini sebelum tumpukan, berarti maka P peluru dengan P puncak kemudian massa peluru dikali kecepatan peluru sama dengan P puncak sendiri adalah hasil dari kedua ini, massa kayu dengan massa peluru, tumpukan dari massa peluru plus peluru dikali kecepatan. Kemudian kita cari kecepatan peluru, maka VP sama dengan massa kayu ditambah massa peluru dikali kecepatan per massa peluru sama dengan VP massa kayu tersebut 20 kg ditambah massa peluru tersebut 0,0007 kg dikali kecepatannya dari sini 2,81 meter per second per massa peluru tersebut 0,0007. Jadi peluru kita dapatkan dan hasilnya 0,0 hasilnya itu adalah 0,0007 kali 2,81 dan kita hasilnya 8 dikali 10 pangkat 4 meter per second kuadrat, meter per second, maaf. Sekian tugas remedi fisika saya. Saya Radian Nugraha undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.